Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan bacaan Alkitab di sapaan pagi hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Akulah terang dunia adalah salah satu deklarasi Yesus di Injil Yohanes. Kalau kita baca, ada beberapa deklarasi Yesus. Selain akulah terang dunia, ada juga akulah jalan kebenaran dan hidup dari Yohanes 14 ayat 6. Ada juga akulah gembala yang baik dari Yohanes 10 ayat 11. Yesus beberapa kali mendeklarasikan keilahiannya atau menegaskan keilahiannya. Mungkin Yesus melakukan itu karena saat itu banyak orang bertanya-tanya tentang diri Yesus. Bahkan di Yohanes pasal 7 mengatakan timbul pertentangan di antara orang banyak mengenai Yesus. Dan di pasal 8 ayat 13 dan seterusnya, bahkan orang-orang Farisi meragukan deklarasi Yesus tersebut. Bisa kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang manusia rentan dengan keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan yang disebabkan karena situasi dan kondisi tertentu. Akulah terang dunia merupakan deklarasi Yesus yang menegaskan keilahiannya sekaligus menguatkan iman percaya kita bahwa kondisi kita yang menyebabkan timbulnya keraguan atau kebimbangan sehingga rasa-rasanya kita seperti berada dalam situasi kegelapan. Saat ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah sang terang dunia yang akan memberikan arah di perjalanan hidup kita. Selain itu, kegelapan juga bisa berarti dosa-dosa yang sampai saat ini masih sering kita lakukan. Bahkan mungkin ada dosa yang sulit untuk kita lepaskan. Istilahnya dosa favorit. Akulah terang dunia seharusnya menjadi deklarasi Yesus yang memotivasi kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang masih sering kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar kita bisa mengalami terang itu ada syaratnya seperti yang dikatakan Yohanes 8 ayat 12, yaitu mengikut Yesus. Analoginya seperti ini. Di ibadah Paskah yang sebelumnya, sebelum ibadah dimulai, jemaat akan diiring untuk berjalan dari jalan Harparaya atau Banyuraya sambil membawa obor. Katakanlah saat itu ada jemaat yang tidak mendapatkan obor. Jemaat yang tidak mendapatkan obor tentunya dia akan berjalan dekat-dekat dengan jemaat yang membawa obor, agar jemaat tersebut yang tidak mendapatkan obor bisa mendapatkan cahaya dari obor yang dibawakan oleh jemaat lain. Jadi kalau kita mau mengalami terang itu, ya kita harus hidup dekat-dekat dengan sang terang kehidupan itu, yaitu Yesus. Untuk kita bisa terus dekat dengan Yesus, kita harus memiliki relasi dengan Yesus. Dan pada akhirnya, ketika kita sudah mengikut Yesus, maka janjinya dalam Yohanes 8 ayat 12 adalah kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang kehidupan. Ketika saya membaca ayat ini dan merenungkannya, saya berpikir cara kerjanya seperti otomatis gitu. Kalau kita senantiasa berjalan bersama sang terang kehidupan, otomatis kita bisa menikmati terang itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjauh dari sang terang kehidupan, maka kita tidak akan bisa menikmati terang itu. Saya senang dengan kata-kata, melainkan ia akan memiliki terang kehidupan. Karena itu sebuah janji yang menguatkan bahwa terang kehidupan akan terus memberikan arah dalam perjalanan hidup kita, namun juga selain itu sebuah konsekuensi bahwa terang yang kita miliki harus berdampak di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati masa Prapaskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang adalah sang terang kehidupan kami,
Kami menyadari bahwa di saat ini begitu banyak Bapa kondisi situasi kami yang seringkali membuat kami begitu bimbang, begitu ragu bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah terang kehidupan kami. Sehingga saat ini Bapa, kuatkan kami, iman percaya kami agar kami boleh mengalami terang itu dan kami tidak lagi merasakan ragu, merasakan bimbang. Tolong kami juga Bapa, agar kami senantiasa dapat mengikut Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, tidak jauh-jauh dari Engkau. Tolong kami agar kami bisa berkomitmen untuk senantiasa memiliki relasi dengan Tuhan, agar kami bisa menikmati terang itu sendiri. Ya Bapa, kami juga rindu kiranya terang itu juga dapat berdampak di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar orang lain juga dapat melihat terang itu dan merasakan terang itu juga. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu saja Yesus Kristus kami berdoa. Amin.